Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Rahma Rosalina, NIM 03021181924012, dengan dosen pengajar Bapak Alex Al-Hadi STMT. Saya dari Teknik Pertambangan Angkatan 2019 Universitas Sriwijaya. Saya membuat video ini sebagai tugas preparasi batubara. Di sini ada soal tentang preparasi batubara, yaitu suatu perusahaan pertambangan batubara memiliki rencana membangun coal washing plant dengan kapasitas 750 ton per jam. Kebutuhan air untuk pencucian batubara tersebut adalah 452 meter kubik per jam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kandungan solid dalam air hasil pencucian sebanyak 7,5%. Data-data lain yang diketahui yaitu ukuran partikel sama dengan 3 dikali 10 pangkat 6 meter, berat jenis solid 2,5 gram per cm kubik, viskositas air sama dengan 1,31 dikali 10 pangkat 6. Hitunglah yang pertama ada berat padatan, berat air, volume padatan, volume air, total volume, kecepatan pengendapan, luas kolam pengendapan, dimensi kolam pengendapan, volume kolam pengendapan, waktu partikel mengendap, kecepatan air dalam kolam, waktu yang dibutuhkan air melewati kolam, presentasi pengendapan harus lebih dari 85%, dan waktu pengerukan rentang antara lebih dari 30 hari. Selanjutnya itu kita langsung masuk ke penyelesaian. Diketahui washing plant 750 ton per jam, kebutuhan air 452 meter kubik per jam, kandungan solid 7,5% sama dengan 0,075. Kandungan air itu didapat dari 1 dikurang kandungan solid, didapatkan hasilnya 0,925. D3 dikali 10 pangkat 6, Rho 2,5 gram per cm kubik sama dengan 2500 kg per meter kubik. Dan terakhir itu viskositas air 1,31 dikali 10 pangkat 6 meter. Selanjutnya itu yang pertama ada berat padatan. Rumus berat padatan sama dengan solid dikali Qmet atau kebutuhan air untuk pencucian batubara dikali Rho padatan. Sama dengan 0,075 dikali 452 meter kubik per jam dikali 2500 kg per meter kubik. Hasilnya yaitu 84.750 gram per jam. Selanjutnya itu ada berat air. Rumus dari berat air yaitu air dikali Qmet atau kebutuhan air yang digunakan untuk pencucian batubara dikali dengan Rho air. Sama dengan 0,925 dikali 452 meter kubik per jam dikali dengan 1000 kg per meter kubik, hasilnya yaitu 418.100 kg per jam. Selanjutnya itu ada volume padatan, rumusnya itu berat solid dibagi Rho padatan dikali 3600 meter kubik per detik. Didapatkan hasilnya 84.750 kg per jam dibagi 2500 dikali 3600 meter kubik per detik. Didapatkan yaitu 84.750 dibagi 9 juta, hasilnya yaitu 0,00942 meter kubik per detik. Selanjutnya itu ada volume air. Rumus dari volume air sama dengan berat air dibagi Rho air dikali 3600 meter kubik per jam. Sama dengan 418.100 kg per jam dibagi 1000 kg per meter kubik dikali 3600 meter kubik per jam. Didapatkan hasilnya 0,11614 meter kubik per detik. Selanjutnya itu ada total volume. Total volume itu rumusnya volume padatan ditambah dengan volume air. Jadi sama dengan 0,00942 ditambah 0,11614 meter kubik per detik, didapatkan hasilnya 0,12556 meter kubik per detik. Selanjutnya itu ada kecepatan pengendapan atau VT sama dengan gravitasi dikali D kuadrat dikali Rho padatan dikurang Rho air dibagi 18 dikali nu. Gravitinya menggunakan 9,8 meter per sekon dikali 9 dikali 10 pangkat min 12 dikali 1500 kg per meter kubik dibagi 18.000
dibagi 18, maksudnya dikali 1,31 dikali 10 pangkat min 6, didapatkan hasil kecepatan pengendapan yaitu 0,00561 meter per detik. Selanjutnya itu luas kolam pengendapan, rumusnya itu Q total per VT sama dengan 0,12556 meter kubik per detik dibagi 0,00561 meter per detik, didapatkan hasilnya yaitu 22,38146 meter kuadrat. Selanjutnya itu ada dimensi kolam pengendapan. Kita mengasumsikan kedalaman atau disimbolkan dengan H yaitu 7 meter, lebar disimbolkan dengan B sama dengan 4 meter. Jadi untuk panjang kompartemen sama dengan luas kolam dibagi dengan lebar. Jadi 22,38146 meter kuadrat dibagi 4 meter, didapatkan hasilnya 5,59537 meter dibulatkan menjadi 6 meter. Selanjutnya itu volume kolam pengendapan. Volume kolam pengendapan juga kita mengasumsikan memiliki 6 buah kompartemen. Di kedalaman tiap kompartemen itu dikurang 0,5 meter. Maka untuk volume kolam pengendapan itu sama dengan jumlah dari kompartemen itu dikali dengan panjang kompartemen dikali dengan lebar dikali kedalaman dikurang 0,5 meter. Didapatkan hasilnya 936 meter kubik. Selanjutnya itu waktu partikel mengendap. Waktu partikel mengendap itu sama dengan H per VT, di mana H itu adalah 7 meter dibagi dengan 0,00561 meter per detik, didapatkan hasilnya yaitu 1247,77184 detik dibagi 60 karena harus diubah menjadi menit. Oleh karena itu hasilnya yaitu 20,83779 menit. Selanjutnya itu kecepatan air dalam kolam. Rumusnya yaitu Q total per A, di mana rumus A itu adalah B dikali H. Jadi 0,12556 meter per detik dibagi 4 meter dikali 7 meter, didapatkan hasilnya 0,00448 meter per detik. Baiklah, selanjutnya itu waktu yang dibutuhkan air melewati kolam. Rumusnya itu P per VH sama dengan P dikali H per VH, di mana P adalah 6 meter, H 7 meter, VH-nya adalah 0,00448. Didapatkan hasilnya 9.375 detik, diubah menjadi menit menjadi 156,25 menit. Selanjutnya itu persentase pengendapan itu harus lebih dari 85%. Persentase pengendapan itu rumusnya TH per TH ditambah TV dikali 100%, di mana TH-nya adalah 156,5625 menit dibagi 156,5625 menit ditambah 20,83779 menit dikali dengan 100%. Didapatkan hasilnya 88,254%. Yang artinya persentase pengendapan ini memenuhi lebih dari 85%. Dan yang terakhir itu ada waktu pengerukan rentang antara lebih dari 30 hari. Rumusnya yaitu volume solid dikali 3600 detik dikali persentase pengendapan, yaitu 0,00942 meter kubik per detik dikali 3600 detik dikali 88,254, didapatkan hasilnya 29,9286 meter kubik per hari. Maka waktu pengerukan sama dengan volume kolam per atau dibagi volume total padatan yang berhasil diendapkan, yaitu 936 meter kubik dibagi 29,9286 meter kubik per hari. Didapatkan hasilnya 31,274 hari dibulatkan menjadi 30 hari, yang artinya waktu pengerukan rentang antara lebih dari 30 hari ini memenuhi. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Maaf apabila ada salah kata.
Dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.